yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang harus kita benar-benar pahami ya untuk hidup keberimanan kita, saudara ya. Untuk hidup keberimanan kita di dalam Tuhan Yesus ya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, kita harus memahami bahwa supaya kita memiliki hidup keberimanan yang benar ya. Hidup keberimanan di dalam Tuhan sesuai yang dikehendaki oleh Bapa, maka seseorang itu harus mengalami penggarapan oleh Tuhan, ya. Harus mengalami penggarapan oleh Tuhan, ya. Agar supaya kita memiliki hidup keberimanan yang benar, ya. Jadi kita pun harus mau digarap oleh Tuhan, saudara. Hal ini penting sekali karena supaya kita layak, ya. Karena Alkitab juga mengatakan orang yang hidup tidak beriman tidak berkenan. Tapi kalau orang yang beriman atau memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, dialah yang berkenan, saudara ya. Itu kita bisa lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, ya. Jadi iman itu tanda perkenanan kita, ya. Makanya kalau kita tidak memiliki iman yang benar, maka Allah pun tidak akan memiliki perkenanan kepada kita. Karena kuncinya itu memiliki iman, ya. Dan iman ini sangat penting. Dan untuk mau mengalami atau memiliki iman yang benar, kita mau nggak mau harus digarap oleh Tuhan, saudara. Ya, kita harus masuk dalam penggarapan hidup oleh Tuhan. Dan penggarapan ini tentu tidak mudah, saudara ya. Penggarapan untuk memiliki iman yang benar ini tidak sederhana, ya. Ini berat, ya. Karena ya sesuai dengan harga untuk kita mendapatkan perkenanan yang luar biasa di hadapan Allah, maka kita pun harus berani membayar harga, ya, dengan kita mau digarap oleh Tuhan, ya. Dan kadang-kadang juga karena penggarapan Tuhan ini, ya, tentu kalau awal-awal penggarapan Tuhan bagi orang Kristen yang baru atau mungkin Kristen yang belum dewasa itu terasa berat sekali, saudara ya. Berat karena memang untuk transisi perpindahan dari kita dulu hidup manusia lama dan kita mau mengenakan hidup yang baru, itu masa transisi itu, masa penggarapan itu berat sekali, saudara. Tetapi kalau kita sudah masuk dalam penggarapan Tuhan dan kita sudah benar-benar memahami ya kehendak Allah, kita mengerti pikiran perasaan Tuhan, kita mengerti akan kebenaran Tuhan, tentu Tuhan tidak akan memberikan penggarapan yang berat seperti awal-awal kita mengikut Tuhan, ya. Karena awal-awal mengikut Tuhan ya memang berat karena kita belum memahami dan masa perpindahan dari manusia lama ke manusia yang baru. Tetapi kalau kita terus berjalan dengan Tuhan, kita masuk dalam penggarapan-penggarapan itu dan kita semakin dewasa mengerti akan kebenaran Tuhan dan kita tentu hari demi hari kita berubah. Semakin kita berkenan, semakin kita menyukakan hati Tuhan. Tentu dalam keadaan itu Tuhan tidak akan memberikan penggarapan yang berat seperti pertama. Nah, ini yang harus saudara dan saya kita pahami ya. Ini yang harus kita pahami. Karena itu masa transisi ya. Tetapi kita harus berjuang ya. Kita harus berjuang, berusaha dan semaksimal mungkin untuk melakukan kehendak Allah ini, saudara. Inilah sebenarnya keselamatan dalam Tuhan ini proses perubahan natur, saudara ya. Proses perubahan natur dosa sehingga kita memiliki natur ilahi, natur anak Allah, manusia yang baru ya. Nah, seringkali saudaraku, penggarapan Tuhan itu bisa memberi atau meremukan kita dengan sangat menyakitkan, saudara. Ya,
Bisa. Tuhan bisa menggarap kita, menggarap orang Kristen ya, yang sungguh-sungguh ya mau berubah dengan hal-hal yang menyakitkan. Bisa, ya. Yang itu bisa membuat kita itu sangat berat sekali, Saudara. Tetapi kita harus pahami itulah sebenarnya jalan berkat Tuhan, ya. Itulah jalan berkat Tuhan bagi kita yang disediakan untuk kita bagi keselamatan kita, ya. Untuk itu, Saudara, kita harus benar-benar fokus dengan tujuan hidup ini, perubahan natur lama, manusia lama untuk memiliki natur baru, natur manusia Allah, ya. Ini kita harus fokus di hal ini, Saudara, ya. Dan di sini pikiran kita juga harus terus ditujukan kepada hal-hal yang rohani. Pikiran kita jangan terikat dengan hal-hal dunia. Saya mengerti bahwa dalam menjalankan hidup ini kita akan menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan, banyak kesibukan, banyak urusan. Tetapi kita jangan sampai fokus kita itu terus dibawa kepada hal-hal itu, saudaraku. Ya, karena itu yang akan membuat fokus kita itu meleset. Ya, fokus kita tidak kepada perkara-perkara surgawi. Ya, itulah sebabnya Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus, tentu Paulus ini mengatakan tentu bukan hanya dari pemikiran dia, hanya karena dia tahu pengetahuan tentang Tuhan. Roh Kudus ya memberikan ilham kepada Paulus, ya. Dia mengatakan bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ini, Saudara. Ya. Saya percaya juga kalimat ini sering saya khotbahkan, Saudara. Ya. Kalimat ini sudah tidak asing lagi Saudara dengar. Tetapi saya mengajak Saudara, ya, kita semua, ya, kita benar-benar bisa memfokuskan dari perkataan Paulus melalui ilham Roh Kudus bahwa kita sebagai orang percaya fokus hidup kita, pikiran kita hanya kepada perkara-perkara di atas, Saudara. Ini penting sekali, ya. Ini saya ulang-ulang mengingatkan bagi Saudara, termasuk juga buat diri saya, ya. Karena agar supaya fokus pikiran kita itu tidak kepada hal-hal atau perkara-perkara yang fana. Sebenarnya ini adalah merupakan siasat kuasa kegelapan, Saudara, ya. Di mana siasat kuasa kegelapan itu sangat cerdas, ya, mengarahkan ya pikiran banyak orang, termasuk orang Kristen, ya, kepada perkara-perkara di bumi. Ya. Ini ada strategi iblis, ya. Strategi iblis yang sangat cerdas yang tidak dapat dibaca oleh banyak orang. Ya. Ini luar biasa. Saya baru mengerti, memahami, Saudara. Walaupun sering saya khotbahkan ya, pikirkan perkara-perkara di atas. Tetapi dalam kesempatan ini Tuhan menyediakan berkat-Nya, tentu berkat rohani, Saudara, ya, buat kita, membukakan kita, ya, mengenai hal ini, ya. Iblis itu cerdas sekali. Bahkan iblis sangat cerdas dari apa yang Saudara pikirkan. Dari apa yang Saudara anggap itu licik. Dia sangat-sangat licik. Dia sangat-sangat cerdas sekali, Saudara. Ya. Salah satu kecerdasan, kepintaran iblis untuk menyesatkan banyak orang, mengikatkan pikiran banyak manusia kepada pikiran hal-hal yang fana, perkara di bumi. Ini, Saudara. Ya. Ini, Saudara. Ya. Ini dari kuasa kegelapan, Saudaraku. Ya tentu kita tahu, kita harus memikirkan keluarga, kerjaan, sekolah, dan lain-lain dalam hidup kita untuk kita jalani. Tetapi, Saudaraku, ya, kita harus ingat, ya, bahwa hal-hal
kehidupan yang kita jalani hidup di bumi ini hanya sementara. Ya. Dan ini tidak kekal. Karena kehidupan di bumi ini bukan kehidupan yang Tuhan rancang semula. Nah, pintarnya iblis untuk menyesatkan banyak orang, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen, ya karena tidak bertumbuh dalam kebenaran, sehingga segala pikirannya, fokusnya itu terarah kepada hal-hal yang fana, perkara-perkara. Itu sebabnya Paulus ya berulang-ulang kali ya mengatakan kita untuk ya seperti Tuhan Yesus juga mengatakan mendahulukan kerajaan surga, ya, memikirkan perkara-perkara di atas, ya. Dan juga di dalam Matius 6 ayat 24, kumpulkanlah harta di surga bukan di bumi, sebab di mana ada hartamu di situ hatimu berada. Saudara, firman Tuhan sudah sangat jelas sekali untuk mengingatkan setiap orang percaya agar kita jangan sampai disesatkan oleh kuasa kegelapan, ya, sehingga fokus kita terus terarah, ya, terus terikat dengan perkara di bumi, saudara. Ya. Mengapa? Sebab kalau kita hanya memikirkan perkara-perkara di bumi, perkara-perkara yang fana, kita tidak akan memiliki cara berpikir yang lebih luas, ya, cara berpikir yang lebih dalam lagi, ya, yaitu hal-hal kekekalan, saudara. Ya, saya dalam kesempatan ini mengingatkan kembali kepada saudara, ya, jangan kita terikat. Pasti kita akan merawat keluarga, kita akan bekerja dengan baik, kita akan mengurus kehidupan kita yang baik. Tetapi, saudara, ada hal yang lebih tinggi daripada hal-hal yang kita pikirkan hidup di bumi, yaitu kekekalan, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu, sebagai gereja kita ya, manusianya, bukan organisasi atau individu atau gedungnya. Tetapi gereja itu kumpulan orang-orang percaya, ya, yang menyembah dan mengikut Tuhan, yang mau hidup di dalam terangnya Tuhan. Kita harus ya mengutamakan, ya, mengajarkan, memfokuskan untuk setiap umat Tuhan kepada hal-hal yang rohani ini, perkara yang di surga, ya. Jangan orientasi kita kepada berkat jasmani lagi, ya. Percayalah, saudaraku, kalau Allah kita yang kita sembah Allah yang hidup, ya, nggak mungkin Allah itu membiarkan kita. Kita harus percaya tentang hal-hal perkara jasmani, hal-hal perkara hidup di bumi. Ya. Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dan setiap bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen terdahulu, terus mengingatkan kepada setiap umat Tuhan. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, karena itu mengandung hidup kekekalan yang sesungguhnya. Dengan kita mengarahkan hidup kita kepada kerajaan surga, saudara, kepada kebenarannya, kepada firman-Nya, hikmat Allah. Saudaraku, tidak ada masalah yang besar yang kita jalani hidup ini. Tidak ada. Ya. Sebenarnya masalah-masalah hidup yang kita jalani di bumi ini, itu nggak ada yang besar. Sama sekali. Saya bukan merendahkan, meremehkan masalah. Saya tahu saudara juga ada masalah, saya juga ada masalah, saudara, ya. Tapi kita harus percaya Allah kita itu Allah yang hidup. Ya. Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Ya. Jadi kita benar-benar harus mengenali panggilan kita secara individu masing-masing, ya. Kita harus mengenali ya panggilan kita, ya. Bagaimana panggilan kita secara individu masing-masing dalam kehendak Allah yang harus setiap saudara kita masing-masing temukan itu. Nah, ini yang penting. Nah, Paulus menasihati jemaat untuk mencari perkara-perkara di atas, ya. Senada dengan ini Tuhan Yesus juga menganjurkan untuk mengumpulkan harta di surga.
Nah, ini yang harusnya menjadi prioritas kita, ya. Satu-satunya mengumpulkan harta di surga. Ini, saudaraku. Ya, prioritas dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mau bekerja untuk Tuhan, memberikan segenap hidup kita untuk Tuhan, agar kita mengumpulkan harta di surga, saudaraku. Ini yang harusnya menjadi tujuan kita, ya. Dan semua ini dimaksudkan agar orang percaya itu fokusnya, ya, pada kerajaan Allah, saudara. Fokusnya hanya kepada kerajaan Allah. Perwujudan di mana secara fisik kerajaan Allah itu akan dihadirkan. Nah, ini penting. Jadi fokus kita, ya walaupun sekarang kita tidak bisa melihat kerajaan Allah, saudara ya. Kerajaan Allah secara fisik belum. Tapi kita percaya karena Tuhan sudah memberitakan, mengajarkan kita bahwa kerajaan Allah itu akan hadir. Nah, ini yang menjadi penantian kita. Kita menantikan kerajaan Allah secara fisik akan dihadirkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Saudara, luar biasa. Oh, hati saya sangat semakin hidup, saudara. Dengan kita bisa menghayati akan hal ini, kita semakin bergairah hidup, saudara. Kita semakin kuat, kita semakin semangat melayani Tuhan. Kita tidak lemah, kita tidak menjadi lemas, tetapi kita semakin kuat. Inilah pengharapan kita, bagaimana kita mengikut Tuhan, ya, untuk menantikan kerajaan Allah itu hadir dan akan dihadirkan secara fisik. Wow, saudara. Ini jadi kita tidak ada merasa ya hitung-hitungan, ya, mengikut Tuhan, hitung-hitungan waktu, tenaga, ya, hitung-hitungan uang, hitung-hitungan yang lain, ya. Karena kita menantikan hal itu. Itulah pengharapan kita. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 21, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Inilah yang harus menjadi fokus kita. Jadi kalau Tuhan mengajarkan kita untuk mengumpulkan harta di surga bukan di bumi, sebab di mana hatimu berada di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, agar supaya fokus saudara dan saya tidak kepada perkara-perkara hidup di bumi yang sementara, tetapi fokus kepada pengadilan Kristus, keadilan Tuhan melalui kerajaan surga yang akan dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah semua umat makhluk hidup, saudara. Kehadiran kerajaan Allah secara fisik itu, saudara. Ini tujuan untuk kita supaya fokus ke sana, saudara. Ya. Ketika Tuhan juga mengucapkan kalimat di mana mengumpulkan harta di surga, ini merupakan cara bagaimana kita juga bisa menghayati kehidupan sebagai warga kerajaan Allah. Ada dua. Yang pertama, agar fokus kita kepada kerajaan Allah yang akan hadir secara fisik. Tetapi yang kedua, saudara, bagaimana Tuhan mengajarkan kita mengumpulkan harta di surga itu untuk supaya saudara dan saya kita bisa menghayati, ya. Kita bisa menghayati dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah selama kita masih hidup di bumi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghayati, ya. Kita menjadi warga kerajaan Allah di bumi, nggak bisa. Karena fokus kita masih pada hidup di bumi dengan segala masalah, kesibukan, kesenangannya. Kita tidak akan pernah bisa menghayati, saudara. Nah, ini penting sekali untuk kita dalami dari perkataan Tuhan Yesus untuk mengumpulkan harta di surga. Ya. Dan saya berharap Roh Kudus membimbing, mencerahi kita semua, termasuk saya, saudara, ya, agar saudara patri firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran saudara, dan ini menjadi bukan hanya sebagai pedoman dalam hidup kita, tetapi satu-satunya kehidupan kita mengikut Yesus. Satu-satunya, ya, hidup kita, ya, dalam menjalankan hidup ini. Yaitu pertama,
memfokuskan ya fokus pikiran kita kepada perkara-perkara di atas, di mana kerajaan Allah itu nanti akan dihadirkan melalui secara fisik, ya, akan dinyatakan. Kita menantikan itu, saudara. Kita menantikan. Yang kedua, kita menghayati, ya, menghayati kehidupan sebagai warga kerajaan Allah, ya, sampai kita bisa menyadari sedalam-dalamnya bahwa hidup di bumi ini bukan rumah kita. Nah, baru di situ kita benar-benar bisa menghayati bahwa ternyata dunia ini bukan rumahku, saudaraku. Dunia ini bukan rumah kita. Ya. Kalau orang belum fokus sepenuhnya kepada kerajaan Allah, dalam kehadiran kerajaan Allah secara fisik dan menghayati kehidupan sebagai warga kerajaan Allah hidup di bumi, dia belum bisa menghayati, ya, dalam penghayatannya akan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Ya tentu orang itu gampang ya mengucapkan kalimat, oh dunia ini bukan rumah kita. Secara kognitif kita mengerti. Secara bibir perkataan mudah menyampaikan. Tetapi dalam penghayatan, nah ini, apakah dalam penghayatan kita benar-benar menyadari sesungguhnya rumah kita bukan di sini. Bumi ini bukan tempat kita. Nah, ini perlu penghayatan yang lebih dalam. Ya. Bahwa kita telah mati bagi kesenangan dunia. Sampai tingkat ini baru ya iblis tidak lagi bisa membuat kita untuk menyembah kepada dia. Ya. Ya. Sampai kesenangan dunia apapun ya. Dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang bisa dilihat manusia atau yang tidak bisa dilihat manusia. Karena ada kesenangan yang tidak kelihatan oleh mata manusia, tetapi kelihatan di mata Allah. Ya. Tetapi ada kesenangan yang dapat dilihat. Nah, ini sama sebenarnya kita masih menyembah kepada iblis. Ya. Tetapi kalau kita terus menghayatkan fokus kita untuk ya kehadiran kerajaan Allah secara fisik, di mana Tuhan Yesus akan menghadirkan, saudara. Ya. Tadi malam juga saya ibadah doa dengan anak-anak saya. Saya sudah sampaikan ini Jumat malam sama anak-anak saya. Saya sudah ajarkan kepada mereka. Saya bilang, you live only 70, 80 years in this world. After that, you will go to heaven. What you think about that? Apa yang kalian pikirkan? Kalau hidup kita hanya sementara. Saya sudah ajarkan ke anak-anak begitu, saudaraku. Ya. Ini untuk mengubah cara berpikir kita. Kalau kita tidak ya mengubah cara berpikir kita, mengarahkan fokus kita kepada kerajaan Allah yang akan dihadirkan oleh Tuhan Yesus, dan bagaimana kita menghayati kita hidup sebagai warga kerajaan di bumi, kita tidak akan pernah bisa, saudara. Ya, pasti ya kita masih hidup dalam kesenangan dunia. Nah, jika seorang berani memfokuskan diri kepada perkara di atas, meninggalkan perkara ada di bumi, nah ini baru disebut sebagai kematian diri, saudara. Ya. Jadi kalau orang berani fokus, ya, memfokuskan diri kepada perkara-perkara di atas, dan dia mau meninggalkan perkara-perkara hidup di bumi, ya tentu saudara menjalankan hidup seperti orang lain hidup, bekerja, menjaga keluarga. Tetapi kita tidak fokus dengan perkara-perkara di bumi, ya kita mau fokus ke kerajaan surga. Di situ baru bisa disebut kita sebagai, itu disebut sebagai kematian diri kita. Ya. Ya, kita sudah tidak memiliki kehidupan di bumi. Ya. Nah, jika hal ini benar-benar berlangsung, maka di sini baru natur ya, baru dalam hidup orang percaya itu baru bisa bertumbuh. Baru. Jadi pertumbuhan
Dari perpindahan tadi, saya bilang transisi, saudara. Dari manusia lama mengenakan manusia yang baru, masa transisi itu, kita harus mematikan diri dulu. Kita tidak akan bisa mencapai atau mengalami suatu pertumbuhan, perubahan dalam natur yang baru, natur manusia yang baru, kalau kita masih memiliki kehidupan di bumi. Nggak bisa. Sampai mati nggak bisa, saudara. Percaya. Itu sebabnya firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus fokus hanya kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Supaya kita mengalami suatu kematian diri, ya, dari kesenangan dunia, baru mengalami itu, baru akan mengalami pertumbuhan, ya, pertumbuhan dalam perubahan natur. Makanya kita tidak heran kalau banyak orang Kristen yang sudah karatan, ya, udah puluhan tahun jadi Kristen, tapi tetap naturnya masih natur manusia lama. Natur dosanya, ya. Tetap mereka giat melayani, ya. Giat datang ke gereja. Oh, bisa baca firman. Tentu, oh, kuat berdoa. Rajin berdoa, tapi naturnya nggak berubah. Tangkap, saudara. Karena dia masih memiliki kehidupan, ada tadi saya bilang, kesenangan-kesenangan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ini yang harus dimatikan dulu. Karena kalau kita masih memiliki kehidupan, kesenangan sedikit apapun, bukannya saudara nggak bahagia ya, saya sudah pernah bilang. Itu kesenangan dari dunia, itu berarti kita masih memiliki hidup. Tuhan bilang, mengatakan, kalau kamu kalau kamu tidak menyayangkan nyawamu, kamu akan memperoleh nyawa. Tapi kalau kamu tidak menyayangkan nyawa, kamu akan memperoleh hidup. Itu udah Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Nah, ini yang harus kita mengerti dulu. Natur manusia lama tidak akan pernah berubah atau tidak akan pernah bertumbuh kepada natur yang baru kalau kehidupan, kesenangan dunia itu masih kita genggam, masih kita miliki, masih kita pegang. Tidak akan bertumbuh, saudara. Ya. Nah, ini kematian diri ini tidak menghilangkan kebebasan manusia. Tetap kita masih bisa menjalankan hidup sesuai kehendak kita. Nah, tetapi kehendak kita itu sudah disesuaikan dengan kehendak Allah. Pasti nggak mungkin orang yang sudah tidak memiliki kesenangan hidup dari dunia ini, terus dia masih memiliki kehendak bebas untuk diri sendiri, nggak mungkin. Orang yang sudah mengalami perubahan dari kematian dirinya, dari kesenangan dari dunia, bukan dari surga, itu dia akan memiliki kehendak bebasnya sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya, walaupun masih bisa salah, masih bisa jatuh, saudara, masih bisa dia berbuat salah, tetapi kehendaknya sudah disesuaikan dengan kehendak Allah. Nah, ini saudara harus paham dulu dalam hal ini dulu, ya. Makanya kita harus mengerti dulu, ya, kesenangan dunia dan kesenangan dari kerajaan surga. Ya. Bagaimana kita bisa, untuk membedakan kesenangan yang kita ada di dalam diri kita ini, kesenangan dari dunia atau kesenangan surga, ya. Bagaimana kita bisa membedakannya? Nah, tergantung apa yang saudara jalani setiap hari itu. Nah, ini apa yang saudara jalankan setiap hari. Apakah saudara menjalankan kesenangan hidupmu untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Nah, di situ baru kita tahu bahwa kehidupan yang kita jalani masih kesenangan dari dunia. Karena nggak mudah, karena orang belum mengerti kebenaran dengan benar, dia anggap kesenangan berkat-berkat dari jasmani itu sudah menjadi kesenangan dari Tuhan. Belum tentu. Belum. Alkitab mengatakan bahwa iblis bisa menyaru sebagai malaikat terang.
Iblis juga bisa kasih berkat buat saudara. Iblis juga bisa menyembuhkan saudara. Ya. Iblis bisa, saudara. Ya. Nah, makanya kita harus pahami dulu kesenangan dari kerajaan surga. Tuhan mengatakan damai sejahtera yang ku tinggalkan itu tidak sama dengan dunia. Nah, makanya di sini penting harus kita sama-sama. Saya juga lagi belajar, saudara ya. Tapi saya ya udah ngerti di sini. Saya sudah ngerti mana itu kesenangan dari dunia atau mana kesenangan dari kerajaan surga. Karena kalau enggak kita tidak akan tahu, saudara ya. Ini penting. Tentu di sini saudara harus mengalami dan menggumulkan kepada Tuhan. Kalau enggak, saudara tidak akan pernah bisa mengalami kematian diri sendiri. Artinya saudara masih memiliki hidupmu sendiri. Di situ yang membuat orang percaya tidak memiliki pertumbuhan atau perubahan natur. Ini penting, saudara. Ini saya pelajari, saudara, tiap hari. Makanya tiap bangun pagi, saudara, apa yang kita inginkan dalam kita menjalankan hidup, apa yang kita inginkan, itu gairah apa? Nah, ini. Supaya kita bisa mengalami perubahan natur. Ya. Karena kalau kita tidak mengalami perubahan natur, saudara, kita tidak akan mengalami pertumbuhan itu. Ya. Nah, melalui penyangkalan diri terus-menerus. Nah, jadi kalau saudara sudah mulai mengalami atau udah mulai sadar, udah mulai mengerti kesenangan surgawi itu, dengan perbedaan kesenangan dari dunia atau dari bumi ini, dari hidup dunia ini, dari kehidupan yang kita bisa terima dari Ibu, udah memiliki itu, saudara akan sudah tahu ya, itu masa transisi itu. Nah, tinggal di dalam diri kita ya, nurani kita. Kita mau memilih mana nih? Karena kadang kesenangan dari Allah, kesenangan dari surga itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu. Iya, karena kesenangan dari surga itu kesenangan yang kudus. Kesenangan yang berbeda dari dunia, yang bertolakan dari daging. Karena Alkitab mengatakan bahwa daging itu seteru roh. Seteru, lawannya. Ya. Makanya disinilah kita memerlukan penyangkalan diri. Makanya Tuhan dari awal kita harus menyangkal pikul salib setiap hari itu. Agar kita bisa hidup dalam kesenangan Allah. Kesenangan dari surga itu, bukan dari dunia. Ya. Nah, ini agak mirip-mirip, tipis-tipis. Saudara membedakan ini kesenangan dari dunia, atau ini kesenangan atau damai sejahtera dari Allah. Beda tipis-tipis. Tapi kalau orang yang sudah mengerti kebenaran, dia akan tahu, saudara. Tinggal bagaimana dia mau mengikuti, mau taat aja. Ya. Mau taat ya. Nah, di situ perlu untuk menyangkal diri. Menyangkal daging. Itu sama kita mau mematikan kedagingan kita. Mematikan dosa kita. Saudara. Baru di situ kita akan mengalami pertumbuhan, peningkatan. Saudara, ya. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita mengembangkan. Nah, untuk mengembangkan natur yang baru itu. Ya. Tentu yang pertama, Roh Kudus menuntun kita. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Ya, dalam hal ini Tuhan sudah menaruh Roh-Nya di dalam diri kita sebagai pendamping yang akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah pengasuh kita yang pasti menuntun kita kepada pendewasaan rohani yang benar. Dan itu pasti. Ya, asal kita mau menyangkal diri setiap hari. Ya, dan memfokuskan sepenuhnya kepada Tuhan dan kerajaannya. Ya, itulah ya Paulus bisa mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, ini sampai titik ini nggak gampang, saudara. Ya, ya. Tapi kita harus mencapai sampai kita memiliki pengakuan seperti Paulus bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Inilah ciri dari orang yang sudah mematikan dirinya. Yang sudah
tidak memiliki kesenangan dari dunia, dari bumi ini, saudara. Di sini kematian diri seseorang semakin akan nampak nyata, baru akan nyata itu. Dan akibatnya tentu kemuliaan Tuhan itu akan nampak dalam hidupnya. Baru akan kelihatan itu, ya. Cahaya Tuhan, terang Tuhan itu, saudara. Kemuliaan Allah itu akan nyata dalam hidup seseorang yang mengalami hal ini. Kalau tidak, nggak bisa, ya, nggak bisa, saudara. Ya. Nah, dalam tingkat ini efektif, dia akan menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi sandungan atau menjadi, ya, di sini baru bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, inilah yang penting, saudara. Makanya kematian diri ini akan membuat seorang berkeadaan di mana dosa tidak lagi berkuasa dalam tubuh yang fana. Makanya kalau kita masih memiliki kesenangan hidup di bumi, kita tidak mau berani benar-benar menyangkal diri kita hanya untuk mau hidup di dalam kekudusan, kebenaran Allah, kesucian Allah, dia pasti akan tetap dalam, ya, kuasa dosa, ya. Nggak akan ada pertumbuhan, saudara. Nggak ada peningkatan, ya. Tidak ada kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kita akan menjadi sia-sia. Kita akan hanya menjadi orang yang beragama Kristen, tapi kita tidak pernah menjadi manusia-manusia yang memancarkan kemuliaan Allah, saudara. Karena kuasa dosa yang fana itu masih mengikat dalam tubuh kita yang fana ini. Dan seiring dengan ini, maka natur atau kodrat dosa itu, ya, akan bertumbuh, ya. Inilah natur atau kodrat yang baru dalam kehidupan orang percaya, ya. Dengan demikian natur atau kodrat dosa kita itu semakin lemah atau semakin mati. Ya, di situ kita melemahkan kodrat dalam hasrat daging yang kuat itu, nafsunya, ya. Dan juga karakter yang tidak baik, ya. Itu akan kita lemahkan sampai kita bisa mematikan itu, saudara, ya. Ini sebenarnya adalah hukum, ya, yang terpenting, hukum kehidupan yang terpenting dalam kekristenan, ya. Kita harus memahami bahwa ada hukum kehidupan di dalam hidup kekristenan. Ini hukumnya. Kita harus mematikan kodrat dosa kita, ya, supaya kita bisa bertumbuh, supaya cahaya Tuhan itu terang dalam hidup kita, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan, ya. Pasti orang yang mengalami perubahan kodrat natur, dia akan memancarkan cahaya Tuhan, saudara, ya. Jadi kesediaan untuk perubahan ini harus yang menjadi utama dalam diri kita, dalam setiap hidup orang percaya, ya. Itu sebabnya ketika kita memberi diri dibaptis, ya, di baptisan itu kan dikatakan kita menguburkan cara hidup yang lama, ya. Kita ingat waktu kita dibaptis dulu bagaimana? Itu tuh menguburkan cara hidup yang lama, ya, yang Tuhan tidak kehendaki, dan kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Ini proses ini harus berjalan. Ini yang menjadi proses yang utama dalam hidup kita, saudaraku, ya. Makanya fokus kita hanya harus kepada perkara-perkara di atas, saudara, ya. Tentu saudara tidak akan jadi aneh, ya. Kalau kita mati bagi dosa, maka kita tidak dapat berbuat dosa lagi, ya. Oleh sebab itu, komitmen kita sudah mati, ini merupakan komitmen yang harus diingat terus-menerus, ya. Saya selalu ingatkan Brandon itu kan dia baru dibaptis, saudara. Baru beberapa lama. Saya selalu tekankan, ingat, kamu sudah dibaptis. You know what the meaning? Kamu harus mengenakan hidup yang baru terus-menerus. Iya, kita harus mengenakan hidup yang baru terus-menerus, saudara. Agar supaya manusia yang lama, manusia kodrat dosa yang masih membelenggu dalam tubuh kita itu tidak hidup, ya. Sebab kalau tidak demikian, maka kita masih tetap mengenakan
kodrat atau natur dosa yang lama, saudara. Selanjutnya, orang yang mengalami kematian diri akan bisa hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Ini baru orang yang mengalami kematian diri, ini baru dia memiliki iman. Dia baru bisa hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Ini orang beriman baru. Karena tanpa kematian diri, orang tidak, pasti masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan tenaga, hitung-hitungan uang, hitung-hitungan yang lain, saudara. Iya, karena dia masih memiliki dirinya sendiri. Dia belum bisa memberikan segenap hidupnya bagi Allah. Orang begini belum punya iman, saudara. Belum. Iman itu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah untuk melakukan kehendak Allah. Itu hidupnya setiap hari. Itu orang beriman, saudara. Dia akan terus menyerahkan semua, seluruh hidupnya, seluruh waktunya, tenaganya, uangnya, apapun. Karena semuanya dia sadar dan dia tahu bahwa dirinya sudah bukan miliknya lagi, tapi milik Tuhan. Itu beriman. Tidak ada lagi bagian dari hidupnya yang digunakan untuk kepentingannya sendiri, walaupun itu kecil. Tidak ada. Kepentingannya sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dia kerjakan apapun untuk Tuhan. Ya, makanya ya kematian diri ini harus dialami. Kita harus mengalami diri, ya, sampai kematian diri itu menjadi kematian yang permanen, saudara. Harus permanen. Ya, saya aja ini, saudara, kematian diri belum permanen. Ya, masih bisa dihidupkan. Makanya saya terus menggelorakan diri saya. Terus mengarahkan pikiran, fokus saya kepada Tuhan dan kerajaan. Walaupun ada urusan-urusan, ini saya ada urusan-urusan banyak, gereja lah, urusan keluarga, rumah tangga, atau urusan pekerjaan. Banyak, saudara, ada hal-hal yang saya nggak mau itu jadi ikatan diri saya sehingga fokus saya ke sana, saudara. Nah, kalau saya arahkan ke sana, saya masih bisa hidup lagi. Makanya saya bilang, kematian diri saya juga belum permanen. Ya, belum permanen, tetapi saya harus terus. Nah, ini yang saya mau bagikan bagi saudara. Karena kematian diri itu harus permanen. Gak bisa waktu di gereja kita mati, kita nggak ada kesenangan di dunia. Waktu-waktu doa, kita udah nggak kesenangan dunia. Tapi hari-hari hidup kita masih memiliki itu. Nah, itu belum mati namanya. Ya, kita harus mematikan hari demi hari kesenangan itu. Karena dengan begitu, baru kita akan mengalami perubahan natur, saudara. Kalau nggak ada kematian diri, natur kita nggak bisa berubah. Ya, percuma kita jadi orang Kristen, percuma kita melayani, ya. Karena kita akan tetap sama. Nggak ada bedanya kita 10 tahun, 20 tahun yang lalu dengan hari ini. Ya bedanya agak baikan aja dikit moralnya. Tetapi naturnya nggak berubah. Ya. Nah, ini penting. Kebenaran ini yang harus kita pahami. Dan ya kalau saudara mau terima, ya. Kalau saudara terima, puji Tuhan, nggak terima ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mau menyampaikan pesan Tuhan ini. Ya, ini pesan Tuhan buat kita, buat saudara-saudara termasuk buat saya. Ya, jadi kalau saudara mau menerima pesan Tuhan ini, mari, yuk sama-sama. Saya juga sedang berjuang, saudara. Yuk kita ubah. Ya, kita harus mematikan diri kita dari segala kesenangan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, fokus kita kepada hidup di bumi, ya, kita harus ubah semua, saudara. Gak bisa kita jadi milik Tuhan kalau kita masih memiliki diri sendiri. Gak bisa dimiliki. Tuhan tidak bisa memiliki diri kita kalau kita masih memiliki diri sendiri. Kita bisa dimiliki Tuhan kalau kita bisa melepaskan diri kita, baru Tuhan bisa miliki diri kita. Seperti Allah, ya, seperti Tuhan Yesus, dia melepaskan dirinya kepada Bapa. Dia lepaskan dirinya kepada Bapa. Baru dia bisa menarik kita. Baru dia bisa mendatangi kita. Kalau Tuhan masih bersama dengan Bapa, Tuhan nggak bisa datang ke kita, saudara. Dan kita tidak bisa dimiliki Tuhan.
Makanya dia harus melepaskan segalanya. Dia mengosongkan diri, ya. Walaupun dalam kesetaraannya sebagai Allah yang dimiliki, dia lepaskan, dia kosongkan. Itu Filipi 2, Saudara, ayat 5 sampai 7, ya. Dia melepaskan, mengosongkan dirinya, baru dia bisa memiliki kita. Demikian juga kita kalau mau menjadi milik Tuhan, kita harus melepaskan, yang mematikan diri kita, ya, kebiasaan, kesenangan, kodrat manusia lama, baru itu milik Tuhan. Kalau kita belum melepaskan, belum bisa. Saudara masih memiliki dirimu sendiri. Kamu masih hidup dalam manusia lama. Belum bisa berubah, belum bisa bertumbuh. Makanya harus matikan dirimu setiap hari. Saudaraku, ini penting. Ini kebenaran. Saya bukan mau menyalahkan saudara. Saya juga lagi sedang berjuang. Makanya ini saya bagikan, ya. Kita harus berjuang di sini. Kalau enggak, kita hanya orang Kristen beragama. Kita masih memiliki diri sendiri karena ada kesenangan, ya. Masih ada cara hidup kita yang lama, cara berpikir yang belum diubah. Nah, cara berpikir juga harus diubah, Saudara, ya, dengan kebenaran firman. Setiap hari pembaharuan budi itu harus setiap hari diubah, ya. Maka baru hidup kita baru kita bisa berikan sepenuhnya. Kalau sekarang belum bisa, ya. Belum bisa karena kita masih mengenakan manusia lama. Nah, orang yang sudah mengenakan, ya, mematikan kematian dirinya, hidupnya bagi Tuhan bukanlah suatu kewajiban, tetapi kebutuhan, ya. Hidup untuk kepentingan kerajaan Allah dan gaya hidup Tuhan Yesus yang dia kenakan, ya. Dalam Alkitab kita menemukan beberapa kali fakta kematian diri. Paulus mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Lihat, kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti. Lihat, Paulus sudah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Mereka di sini siapa? Mereka yang sudah mematikan dirinya. Enggak semua Kristen. Baru di sini kasih Kristus menguasai kita. Itu di dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Ini ayat ini kan gampang orang Kristen, kasih Kristus menguasai kami kalau di gereja. Tapi dalam realitas faktanya hidup setiap hari, dia masih dengan kesenangan diri sendiri. Itu kan jadi munafik kita, Saudara. Aduh, yuk kita bertobat, ya. Kita berubah, ya. Kita nggak boleh begini terus, ya. Kalau kita belum mematikan, ya, kesenangan diri sendiri, kita masih mau hidup seperti orang lain hidup dengan kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir yang lama. Kita ini jadi orang-orang yang munafik di mata Allah, ya. Kasih Kristus tidak bisa menguasai kita. Makanya orang yang sudah mengalami perubahan kodrat, ya, kodrat natur manusia lama, ya, hidupnya bergairah. Tadi saya bilang bergairah. Hidup ini jadi hidup, ya, walaupun kita hidup di dunia yang fana, dia bergairah, Saudara. Karena apa? Karena yang dia jalani itu untuk melayani Tuhan. Iya, dia semangat, dia bergairah dia. Karena semua ini orang yang mengalami perubahan kodrat, Saudara. Nah, kita perhatikan mereka sudah mati. Ini tadi di dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Mereka semua sudah mati. Dalam hal ini kita menemukan bahwa orang yang belum hidup dalam kepentingan Tuhan adalah orang-orang yang belum mengalami kematian diri sesuai yang dikehendaki Tuhan. Ya. Berarti mereka tidak pernah memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Makanya kan nggak semua orang Kristen hidup di dalam Tuhan. Dia masih hidup di dalam dirinya sendiri, hidupnya sendiri. Ya, kita tidak boleh. Makanya kita mendengarkan firman Tuhan ini hari ini dalam doa malam, ini berkat buat kita. Kita disadarkan, ya. Mari kita start over again. Kita mulai lagi. Kita berjuang dari nol, nggak apa-apa. Tapi kita benar-benar melakukannya dengan benar. Pasti Roh Kudus menuntunnya.
Tidak sedikit orang Kristen yang mata hatinya tertutup terhadap kepentingan Kristus. Ya, selama ini hidup dalam egoisme sangat menyedihkan hati Tuhan. Hidup kalau belum mematikan diri, itu hidupnya masih dalam egois. Egois untuk dirinya sendiri, untuk kesenangannya sendiri, saudaraku. Dia belum hidup dalam kepentingan Tuhan. Ya. Tetapi konyolnya banyak orang tidak menyadari dia dirinya itu egois. Ya. Kita tidak mau mengerti prinsip yang terdapat dalam Korintus 5 ayat 14 dan 15 dan Filipi 1 ayat 21 bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup. Ya. Enggak, orang ini enggak akan hidup ini untuk kepentingan Kristus, artinya hidup bagi pemberitaan karya salib Tuhan, saudara. Jadi kalau hidup kita untuk kepentingan Tuhan, itu artinya hidup kita ini untuk pemberitaan karya salib Tuhan melalui kehidupan kita menjadi warga kerajaan Allah selama kita hidup di bumi. Agar jiwa-jiwa orang yang belum diselamatkan itu bisa diselamatkan oleh Tuhan sendiri melalui hidup kita, saudaraku. Ya. Mari saudara, yuk kita jadikan Tuhan itu kepentingan kita. Hanya Tuhan ya satu-satunya kehidupan kita. Jangan terikat dengan ya perkara-perkara di bumi ya. Tentu kita jalani hidup, tentu keluarga, kerja, sekolah, aktivitas, tetapi kita tidak fokus di situ, saudara. Tetapi dengan kepentingan surga. Bagaimana? Ya tentu kepentingan Tuhan di dalam keluarga kita bagaimana? Kepentingan Tuhan di dalam pekerjaan kita bagaimana? Kepentingan Tuhan di dalam sekolah bagaimana? Dan yang lain-lain. Semua, makanya harus cari kehendak Tuhan. Ya, harus mencari kehendak Tuhan masing-masing. Apa kehendak Tuhan dalam hidupku untuk keluargaku? Apa kehendak Tuhan dalam hidupku buat pekerjaanku? Apa kehendak Tuhan dalam hidupku untuk anak-anakku, untuk pasangan hidupku? Itu harus ditemukan, saudara. Kalau tidak, kita tidak akan pernah mengerti bagaimana kita hidup untuk Kristus, saudara. Hidup untuk Kristus bukan hanya tetap jadi orang Kristen, ikutin liturgi, datang ke gereja, ikutin ibadah doa malam. Bukan hanya itu, ya. Mengikuti aktivitas kegiatan gerejawi, bukan yang nggak boleh. Tetapi kita harus menemukan dulu bagaimana hidup untuk Kristus di dalam pribadi-pribadi masing-masing saudara. Baru nanti saudara itu melayani juga dahsyat karena pancaran cahaya Kristus itu hadir dalam hidupmu. Kalau nggak gitu nggak ada pancaran cahaya Kristus, saudaraku. Ya, mari yuk saudara. Ini luar biasa. Ini anugerah Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita, kita akan dipakai Tuhan jadi berkat bagi kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Ya. Dari kehidupan saudara dan saya akan dipakai luar biasa. Ya. Ya. Pasti saudara, kalau saudara menemukan kehidupan ini. Inilah kehidupan anak Allah. Melalui anugerah Tuhan Yesus, eksosia itu. Dia dipakai untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa saudaraku. Ya. Ya, makanya kita harus ya mengalami perubahan natur. Perubahan natur, dalam perubahan natur kita akan mengalami pertumbuhan itu, ya, pertumbuhan ya. Ya. Jadi mari saudara, baru di situ kita hidup kita hanya untuk kepentingan Tuhan, ya. Pasti saudara akan jadi berkat Tuhan bagi keluargamu, bagi orang tuamu, bagi anak-anakmu, teman-teman, gereja, jemaat, semua pasti saudara akan jadi berkat Tuhan. Amin. Yuk kita arahkan hidup kita. Ya, ini kesempatan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan.
bagi kita semua, saudara. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran ini. Kita akan tutup ibadah doa malam ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami dibukakan Bapa. Semakin hari kami disadarkan, kami dimengertikan akan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Hamba memohon pimpinan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh, yang serius mau berubah, yang serius mau menjadi anak-anak Allah, yang memiliki cahaya Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini, Bapa. Berkatilah kami semua. Berkatilah anak-anak-Mu yang setia, yang selalu mengikuti doa malam ini. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.